Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Laili Rahmawati akan menjelaskan grafemik, grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Yang pertama, grafem. Perlu kita ketahui dan perhatikan perbedaan fonem dan grafem. Fonem merujuk pada bunyi, sedangkan grafem mengarah kepada huruf. Seringkali representasi tertulis ke konsep ini sama, misalnya untuk menyatakan benda yang dipakai untuk duduk. Kita tentunya menulis kata kursi dengan mengucapkannya pun kursi. Maka jika dibeda dalam grafem ada 5 satuan dari segi fonem. Ada 5 satuan. Akan tetapi hubungan satu lawan satu seperti itu tidak selalu ketika kita temukan pada semua kata dalam bahasa Indonesia yang diucapkan acuan bendahnya. Contoh, perkataan ladang mempunyai 6 grafem dan dari segi bunyinya perkataan yang sama hanya mempunyai 5 fonem, yakni I, A, D, A, dan NG. Karena grafem hanya memiliki satu fonem NG saja. Bunyi yang ditanyakan oleh grafem dalam bahasa Indonesia jelas sangat berbeda. Sebaliknya, bunyi yang dinyatakan oleh grafem dan sangat berdekatan dengan perbedaan dan kemiripan. Seperti itu. Maka dalam percakapan telepon, perkataan pola dan bola perlu melihat kondisi bibir di pengujar atau harus ada penekanan ujaran awal agar tidak membingungkan. Selanjutnya, jenis-jenis grafem. Di sini saya mencantumkan 3 jenis grafem. Yang pertama, grafem fonem vokal. Di sini ada fonem I, E, E, U, O, dan A. Dan di sini ada juga alofonnya. Kemudian grafemnya. Kemudian bagaimana contohnya berada di awal, di tengah, dan di akhir. Contohnya di sini, fonem I memiliki 2 alofon, yaitu I atas depan tak bundar dan I tinggi bawah depan tak bundar. Dan grafemnya tetap I. Contohnya yaitu tetap hurufnya di awal ada pada kata itu. Kalau di tengah ada pada kata api dan di akhir ada pada kata api. Begitu juga dengan fonem E memiliki 2 alofon, yaitu yang pertama ada tengah atas depan tak bundar dan yang kedua tengah bawah depan tak bundar. Contohnya pada awal terdapat kata ekor, kalau di tengah ada pada kata monyet dan akhir ada pada kata sate. Yang ketiga ada fonem E dan alofomnya ini sama juga E dan grafemnya sama dengan yang tadi, yaitu E. Contohnya itu emas, kerah, dan kade. Begitu pula dengan U, O, dan A. Selanjutnya, grafem fonem diftong. Di sini terdapat fonem AW atau AU. Grafemnya AU, jadi contohnya di bagian awal itu ada pada kata aula, bagian tengah itu tidak ada, dan di bagian akhir pada kata pulau. Lalu yang kedua, fonem diftong AY. Grafemnya AI, jadi contohnya landai. Selanjutnya fonem OY yang grafemnya OI, jadi contohnya pada akhir kata itu sekoi. Begitupun dengan fonem E, grafemnya EI, contohnya survei. Selanjutnya grafem fonem konsonan. Yang pertama ada fonem B. Alofonnya itu ada 2, yaitu ada ep dan ep. Grafemnya tetap B. Contohnya yang di awal ada pada kata baku, yang di tengah ada pada kata rebut, dan terakhir ada pada kata jawab.
Selanjutnya pada fonem P, alofonnya tetap 1 dan grafemnya tetap P. Contohnya paku, bapak, dan sikap. Begitu juga dengan fonem M, W, F, dan D. Selanjutnya fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis antara dua garis miring. Jadi dalam bahasa Indonesia, P dan B merupakan dua fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. Contohnya, kuku, sepatu, dan air. Fonem adalah bahasa yang mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Contoh, fonem P mempunyai dua macam lafal bila berada pada awal kata atau suku kata. Fonem dilafalkan secara lepas. Misal, pada kata pola, fonem P diucapkan secara lepas, kemudian diikuti oleh fonem O. Bila akhir kata, fonem P tidak bisa diucapkan secara lepas. Bibir kita akan tertutup untuk mengucapkan bunyi ini. Alofon. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Alofon dituliskan di antara dua kurung siku. Kalau alofon P yang lepas kita tandai dengan P, sedangkan alofon P yang tidak lepas kita tandai dengan P yang memiliki tanda kutip. Maka dapat kita katakan bahwa dalam bahasa Indonesia fonem P memiliki dua alofon, yakni P dan EP. Dan yang terakhir, ejaan. Ejaan pada hakikatnya konvensi grafis, yakni perjanjian di antara anggota masyarakat pemakai suatu bahasa untuk menuliskan bahasanya. Bunyi bahasa yang seharusnya dilafalkan diganti dengan huruf-huruf dan lambang lainnya. Ejaan mengatur cara penulisan kata dan penulisan kalimat beserta tanda-tanda bacanya. Ejaan berfungsi sebagai landasan pembakuan tetap bahasa, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, alat dan penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia, membantu pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan penulis. Sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.